Oke, kembali lagi kita di bab 2. Mesti diulang sedikit ya. Hidup berpengharapan ya. Makna hidup berpengharapan. Berpengharapan adalah sikap hidup yang selalu mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan, bahkan Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Maksudnya seperti ini. Orang yang memiliki hidup berpengharapan kepada Tuhan, dia itu percaya bahwa Tuhan yang dipercayai itu bisa memberikan atau bisa mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya kita berdoa, kita ingin menjadi pilot barangkali. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, kita berusaha dan dengan bekerja. Kita yakin suatu kali nanti menurut waktunya Tuhan, indah pada waktunya kita menjadi seorang pilot. Jadi pengharapan itu seperti itu. Bukan kalau di dunia zaman sekarang, seseorang ingin menjadi tentara atau ingin menjadi pilot atau ingin menjadi pramugari, harus ada uang yang disediakan untuk supaya kita bisa menjadi yang kita inginkan. Itu namanya bukan pengharapan. Tetapi pengharapan itu adalah betul-betul keinginan kita mempercayai bahwa sesuatu yang kita percaya yaitu Tuhan itu dapat memberikan itu kepada kita. Nah, di dalam Tuhan ada pengharapan sehingga kita tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi. Benar, bagi orang percaya ketika kita berharap kepada Tuhan sesungguhnya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Karena kita tahu betul bahwa Tuhan akan menyiapkan semuanya. Tuhan menjagai kita, Tuhan melindungi kita, bahkan Tuhan mengatur seluruh kehidupan kita. Seandainya ketika ada sesuatu yang terjadi, apa mungkin gempa bumi atau hal-hal yang buruk di dalam diri kita, kita harus percaya bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu mewujudkan kenyataan bahwa Tuhan akan melindungi, menyertai, selalu bersama dengan kita. Nah, di dalam hal ini, apakah anak-anak sudah merasakan hal seperti itu? Maksudnya berpengharapan kepada Tuhan. Yakin betul bahwa Tuhan itu sanggup memberikan. Bagaimana? Atau kalian masih belum pernah berharap kepada Tuhan? Atau tidak merasakan sesuatu? Ibe? Chelsea? Gimana Ibe? Sudah berpengharapan kepada Tuhan? Amin. Oke, baiklah. Selanjutnya. Nah, sikap hidup orang berpengharapan. Sikap hidup orang berpengharapan itu seperti apa? Nah, orang yang berpengharapan kepada Tuhan, hidupnya itu berserah kepada Tuhan. Jadi sepenuhnya kita tuh serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, ini loh aku. Seperti ada lagunya gini. Tuhan, inilah hidupku. Ku berikan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Nah, jadi berserah penuh kepada Tuhan. Memiliki hubungan yang sangat mesra kepada Tuhan, dengan Tuhan. Kenapa tidak? Karena ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu kita pasti selalu berkomunikasi. Ada hubungan yang indah dengan Tuhan. Sebentar-sebentar sampaikan sesuatu kepada Tuhan. Sebentar-sebentar ya ngomong dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada hubungan yang mesra, ada rasa berserah itu. Dan di dalam Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu ada di Filipi 4 ayat 13. Artinya ketika orang berpengharapan kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan dan semua perkaranya, semua masalahnya sebelum kita mencoba untuk berpikir bagaimana caranya pasti akan kita bawa di dalam doa. Kita serahkan dulu kepada Tuhan, itu yang nomor 1. Nah, kemudian seorang hidup yang berpengharapan itu berani menghadapi tantangan. Jadi dia tidak suka lari dari masalah ya ataupun kesulitan.
Setiap kita di dalam perjalanan hidup kita pasti ada rintangan ya. Kalau kita mengikuti lomba lari maraton barangkali, lomba olahraga apapun pasti ada rintangan, pasti ada lawan di dalam di depan kita. Nah, orang yang berpengharapan karena dia akan mencapai garis finish, jadi tantangan apapun dia hadapinya, dia tidak lari dari kenyataan-kenyataan atau masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ketika orang lari dari masalah berarti orang itu adalah seorang yang pengecut ya. Tetapi ketika kita berani menghadapi, karena kita berharap, kita yakin di depan sana ada Tuhan yang sudah menanti kita dan memberikan kita mahkota. Nah, itu adalah sikap hidup orang yang berpengharapan. Kemudian, sikap hidup orang yang berpengharapan itu dia adalah seorang yang tekun dan berdaya juang tinggi. Ya. Berdaya juang tinggi itu artinya bahwa dia terus berjuang, dia terus bekerja, dia terus melakukan sesuatu untuk meraih kemenangan. Tekun artinya terus-menerus dilakukan di dalam kehidupannya sampai mendapatkan sesuatu. Kalau kita ingin menjadi seorang tentara, Miss Betty ada teman anak-anaknya mau jadi tentara, belum tahu dia masuk tentara atau enggak, memang dia sudah mendaftar dan lain sebagainya. Tetapi dia mempersiapkan secara fisiknya ya, mulai berolahraga, setiap pagi dia harus lari, ada waktu yang ditentukan setiap hari untuk berolahraga, berapa jam. Kemudian banyak hal dia push up, dan dia melakukan banyak hal. Nah, dan itu dia lakukan dengan tekun ya. Untuk menghadapi nanti dia akan menjadi tentara supaya ketika ada tes fisiknya itu semua sudah lengkap, dia punya otot apa ya namanya itu ya. Nah, seperti itu, tekun dan berdaya juang tinggi. Kalau namanya orang berdaya juang tinggi itu ya tidak mau berhenti dari melakukan usahanya. Seperti itu. Khusus di dalam 3 hal ini, apakah bisa dipahami oleh anak-anak? Orang berpengharapan, dia berserah kepada Tuhan, dia berani menghadapi tantangan, dan dia berdaya juang tinggi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Kalau Miss Betty tanya, berarti kalian harus menjawabnya. Nah, 3 hal itu sudah dialami oleh bangsa Israel. Ya. Keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, setelah Raja Salomo wafat atau meninggal, Raja Salomo raja yang keberapa dari bangsa Israel? Ada yang tahu? Laura, Ibe, Chelsea, Yefta, Michelle. Raja Salomo raja yang keberapa? Jos, mungkin tahu? Nggak tahu. Raja Israel yang pertama, ada yang tahu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Raja Israel yang pertama adalah Saul. Raja Israel yang kedua? Daud. Ya, makasih B. Raja Israel yang ketiga? Salomo ini. Salomo. Iya, betul. Nah, setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Bagian utara namanya tetap kerajaan Israel, ya, dengan ibu kotanya Samaria. Di dalam kerajaan Israel yang utara itu ada 10 suku. Nah, bangsa Israel kan ada 12 suku. Dari 12 suku itu, satu suku namanya adalah suku Lewi, dia yang tugasnya untuk pelayanan di dalam rumah Tuhan. Kemudian, di bagian selatan itu nama kerajaannya adalah Kerajaan Yehuda, ibu kotanya adalah Yerusalem. Di sana ada 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Benyamin adalah suku yang paling kecil, yaitu anak dari Yakub yang paling kecil.
Masih ingat pelajaran lalu bahwa yang disebut Israel itu nama lain dari siapa? Ada yang tahu? Yakub. Iya, Yakub. Terima kasih Yipta. Nama lain dari Yakub adalah Israel, mempunyai 12 anak laki-laki dan itu menjadi bangsa Israel. Akhirnya terpecah menjadi dua. Kerajaan selatan, yaitu ada dua suku di sana, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nama kerajaannya Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Di sebelah utara ada 10 suku, nama kerajaannya adalah Kerajaan Israel dan ibu kotanya Samaria. Ini mereka punya sejarah sendiri. Nanti suatu kali kita akan belajar bersama. Dan ternyata mereka, kerajaan Israel dua-duanya ini, akhirnya suatu kali ditawan karena mereka sudah tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka dijajah oleh Babilonia, kemudian mereka ditawan oleh bangsa Babel, ya. Dan kemudian juga mereka dijajah oleh Mesir dan akhirnya yang terakhir dijajah oleh Roma. Ya, ini ceritanya sangat panjang tapi Miss Betty bikin singkat saja. Nah, setidaknya kurang lebih 500 tahun lamanya mereka hidup dalam penjajahan, ya, bangsa Israel. Mereka hidup di dalam kesulitan yang sangat luar biasa. 500 tahun. Kalau Indonesia dijajah paling lama berapa? Bangsa Indonesia dijajah sama Belanda berapa tahun? Ada yang tahu? 3,5 abad itu berapa? 350 tahun. Oh, lama sekali ya. Dan bangsa Israel itu hampir 50 tahun. Oke, nah di dalam keadaan yang menderita, umat Israel itu yang terbagi menjadi dua kelompok tadi di dalam keadaan yang sangat menderita, ada dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang sudah kehilangan harapannya, sudah lupa dengan janji-janji Tuhan. Mereka mulai memberontak dan mereka menjadi penjahat dan keadaannya menjadi kacau. Tetapi yang satu lagi, ada satu kelompok orang itu mereka sangat percaya kepada janji Tuhan bahwa bangsa Israel itu menantikan Mesias. Ada yang tahu Mesias itu apa artinya? Sepertinya Ibu tahu. Penyelamat gitu. Mesias itu adalah seseorang. Kayak penyelamat. Penyelamat, ya. Juru selamat. Juru selamat, betul. Ada yang sangkut pautnya dengan itu, tetapi arti kata Mesias sendiri artinya yang diurapi. Yang diurapi. Iya, betul Ibu. Yang diurapi. Jadi bangsa Israel itu menanti Mesias, seseorang yang dirindukan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang sudah dijajah selama penderitaan 500 tahun itu tadi, kurang lebihnya sekian lama. Nah, mereka masih tetap menanti Mesias. Nah, kelompok pertama udah nggak mau menanti lagi itu, tidak mau menanti lagi keselamatan, tetapi satu kelompok menanti keselamatan. Nah, untuk pelajaran di bab 2, sementara sampai di sini, nanti kita akan lanjutkan